Sesuatu tidak bisa disebut maha kalau dia tidak ada. Dengan orang berpikir, kalau di bukunya Descartes itu, orang sadar bahwa selama ini dia belum sempurna. Berpikir menemukan kebenaran terus lebih sempurna. Tapi kan besok semakin berkembang pikiranmu, tambah sempurna lagi. Tapi kan masih belum juga sempurna. Wong kita manusia terbatas, tapi kita merasa mentok. Besok nambah ilmu lagi, lebih sempurna lagi, terus gitu. Maka secara logis pasti ada puncaknya kesempurnaan itu. Di kepala kita disimpulkan pasti ada yang maha sempurna. Kenapa? Yo kita tadi kan tidak sempurna jadi sempurna, tidak sempurna jadi sempurna. Pasti ada puncaknya, tidak mungkin tidak ada batasnya. Nah, cuma katanya Descartes, gagasan bahwa ada yang sempurna itu pasti tidak dari manusia sendiri. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Dari situ ketemulah gagasan tentang Tuhan. Pasti adanya dari Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti ada. Argumennya namanya argumen ontologi. Argumen ontologi itu menyimpulkan Tuhan pasti ada dengan akal saja. Biasanya orang menyimpulkan Tuhan ada itulah, lihatlah alam semesta ini, lihatlah keteraturannya, lihatlah kan gitu. Tapi dengan akal saja bisa. Jadi dengan akal itu gini loh. Tuhan itu kan diasumsikan maha bijaksana, maha tahu, maha kuasa, pokoknya maha segalanya. Maha itu kan puncaknya. Nah, sesuatu tidak bisa disebut maha kalau dia tidak ada. Kalau Tuhan itu kita simpulkan punya banyak sifat maha, berarti dia pasti ada. Kenapa? Wong dia maha kok. Masa maha tidak ada? Dia maha kuasa, tapi Tuhannya tidak ada. Kan tidak mungkin. Kalau dia maha pasti ada. Kalau dia kamu sebut maha tahu, dia pasti ada. Kalau kita kan cuma sekedar tahu. Kalau Tuhan maha tahu. Karena dia maha tahu, pasti dia ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin bisa disebut maha tahu. Ini kan kesimpulan pakai akal saja. Kalau kita sebut dia maha kuasa, ya pasti dia ada. Masa maha kuasa dia tidak ada? Kamu sudah ngomong ciri-ciri, bahkan dia puncaknya segalanya, masa tidak ada? Secara logis ya pastinya ada. Argumen semacam ini namanya argumen ontologis. Membuktikan Tuhan hanya dengan dasar logika saja. Jadi pakai logika saja, ya kesimpulannya Tuhan pasti ada. Jadi engkau yang berpikir itu pasti ada, realitas sekelilingmu juga pasti ada, dan Tuhan juga pasti ada. Nah, ini dasar substansi untuk kamu melakukan refleksi selanjutnya. Ini cara berpikir filosofis itu begitu. Dirinci sampai paling dasar, kemudian dicari unsurnya satu-satu, diuji benar sampai pasti yakin benar. Baru melangkah ke jenjang selanjutnya.